Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Sabani. Dengan NIM 233140707111115 dari kelas T4J Program Studi Teknologi Informasi. Eh, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pengerjaan tugas PBL 1 pada kuliah keamanan komputer semester 4 ini tentang implementasi kriptografi simetris dengan IS, dengan teknologi IS. Yang mana dosen pengampu kami izin untuk Bapak Firman Pratama Dewantara untuk mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang tugas PBL 1 ini. Yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dasar tentang kriptografi simetris ya, karena di sini saya mengambil contoh algoritma kriptografi simetris, yaitu algoritma kriptografi simetris sendiri adalah metode enkripsi data di mana satu kunci digunakan untuk dua hal, mengenkripsi, menyandikan dan mendeskripsi atau mengembalikan ke bentuk asli. Jadi secara gampangnya menggunakan kunci yang sama untuk menyandikan data dan mengubah informasi ke bentuk aslinya. Lalu bagaimana cara kerja kriptografi simetris? Di sini kita menggunakan contoh IS, yaitu Advanced Encryption Standard, merupakan standar enkripsi blok yang banyak digunakan secara global. IS bekerja dengan mengubah plain text menjadi ciphertext dalam blok 128 bit menggunakan kunci dengan panjang 128, 192, atau 256 bit. IS memiliki beberapa ronde proses tergantung panjang kunci yang terdiri dari subbytes, substitusi byte berbasis S-box, lalu shift rows pergeseran baris blok, miss columns percampuran kolom, dan add round key, SAR block dengan kunci ronde. Lalu apa saja keunggulan dari IIS sendiri adalah ada beberapa, yaitu proses cepat dan ringan, tingkat keamanan yang tinggi, dan digunakan di berbagai standar industri. Jadi sebagai patokan di beberapa industri untuk teknologi IIS ini sendiri. Lalu di sini kita beralih ke implementasi, yang mana tujuan dari implementasi ini sendiri adalah membuktikan bahwa data plain text bisa disandikan dan dikembalikan menggunakan satu kunci yang sama atau AES. Di sini kita menggunakan beberapa tools yaitu Python 3 atau Python. Beberapa di device lain ada yang berbeda menggunakannya. Lalu library sendiri kita menggunakan cryptography Fernet atau kriptografi untuk implementasi AI secara sederhana. Lalu di sini saya sudah membuatkan contoh kode yang sederhananya untuk mengenerate key, dan ketika kita memasukkan plain text maka akan dienkripsi jadi ciphertext, lalu dengan menggunakan key-nya tadi kita bisa mendeskripsi lagi untuk hasil ciphertext-nya. Sini kita menggunakan contoh. Nah, di sini kita masukkan plain text-nya untuk halo warga Malang. Nah, ketika kita running di sini ada hasil enkripsinya dan di sini ada key-nya, dan menggunakan key ini kita bisa mengartikan uh, ciphertext ini ke dalam plain text lagi. Bisa kita rubah lagi untuk halo, ini untuk selamat malam. Kita menggunakan ini ketika kita running, maka akan muncul lagi, yaitu kita menggunakan key ini yang di-generate dari hasil plain text-nya, kemudian plain text tersebut dienkripsi menggunakan key yang sebelumnya di-generate, dan dengan menggunakan key tersebut lagi kita bisa mendeskripsikan hasil ciphertext-nya ke dalam plain text lagi. Kita kembali ke dalam materi yang mana kita akan membahas tentang kerugian dan potensi serangan. Dari sistem algoritma kriptografi simetris ini ada beberapa kerugian dan potensi serangan. Untuk kerugiannya sendiri ada, jika kunci diketahui maka data bisa di-deskripsi ya.
Jadi penting banget ini untuk menjaga key-nya agar tetap rahasia. Lalu, apa aja sih potensi serangannya? Ada beberapa, yaitu yang pertama ada brute force attack atau menebak kunci satu persatu. Lalu ada set channel attack, memanfaatkan waktu, energi, cache, dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, key leakage, yaitu kunci yang bocor atau disimpan sembarangan. Jadi, untuk mitigasinya ada solusinya untuk mengatasi masalah dan kekurangan tadi. Yang mana ada beberapa, yaitu gunakan panjang kunci yang cukup. Minimal gunakan AES256 agar lebih tahan terhadap serangan brute force attack ya. Lalu yang kedua ada simpan kunci secara aman. Gunakan key management system atau simpan di file .env. Jangan di hardcode. Kemudian ada tambahkan initialization vector atau IV. IV mencegah ciphertext identik untuk plain text yang sama. Lalu gunakan salt dan hash untuk password agar hasil enkripsi unik meski inputnya sama. Jadi tidak terjadi generate key yang sama ketika kita ingin enkripsiin. Lalu ada langkah terakhir yaitu audit dan logging. Latih siapa saja yang mengakses dan atau mendeskripsikan data. Nah, apa saja sih kesimpulannya dari pembelajaran sebelumnya, yaitu AES sendiri adalah algoritma kriptografi simetris yang cepat dan aman. Dengan melalui implementasi sederhana tadi, kita membuktikan bahwa data dapat dilindungi dari akses tidak sah. Nah, dengan menerapkan prinsip keamanan, panjang kunci, penyimpanan kunci, IV, dan lain-lain, sistem menjadi lebih tahan terhadap serangan. Sekian presentasi untuk pengerjaan tugas PBL pertama tentang implementasi kriptografi simetris dengan menggunakan teknologi AES pada mata kuliah keamanan komputer. Sekian dari saya, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.